bilang munafik. Ya. NKRI harga mati, ya mungkin NKRI-nya bukan harga mati, harga nego ya masih tabung. Lah kalau aturan pemerintah yang saat ini 3 bulan dibukukan, lah terus gimana itu? Kesadaran tinggi bahwa kita itu sebenarnya di dunia ini sedang dihukum. Spesial malam 17 Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di cerita di media Ansor Madukara. Kali ini sudah hadir di depan kita semua, sahabat Mujiono. Dia adalah Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Madukara yang beberapa bulan yang lalu, 2 bulan ya, 2 bulan. 2 bulan yang lalu terpilih melalui konferansap di Desa Pagelak. Tapi belum dilantik ya? Belum ada pelantikan. Belum ada pelantikan. Oh, gimana itu ceritanya jadi ketua? Rasanya gimana nih? Bisa berbagi cerita mungkin? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Surban Ansor Banser Kecamatan Madukara yang saya banggakan, kalau terkait perihal Jadi ketua. menjadi ketua. Ya, menjadi ketua sebenarnya apa ya? Nikmat. Kalau ngomong nikmat itu kan mungkin ada perbandingan sendiri, ada wadah sendiri kenikmatannya itu dari mana. Tapi sebenarnya ya nikmat nggak nikmat, memang di dunia ini, di kehidupan ini tidak ada yang namanya nikmat. Sebenarnya tidak ada yang namanya nikmat. Jadi apapun semua yang kita lakukan yang ada di dunia ini itu pasti bisa dibilang hukuman untuk kita sebagai manusia. Iya benar sahabat Sutamin, benar. Jadi ini menjerumusnya memang kita flashback lagi kepada kepada nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu kan Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu diturunkan ke dunia ini itu kan karena melakukan kesalahan, ya kan? Nah, dari kesalahan itu otomatis di dunia ini berarti kan Allah itu sedang menghukum kita para manusia, ya sih. Jadi sebenarnya kalau ngomong nikmat ya sebenarnya tidak ada kenikmatan. Karena di dunia ini sebenarnya hakikatnya itu hukuman, penjara. Sebenarnya manusia itu diciptakan dulunya itu di surga ya. Iya. Nah, kenapa harus diturunkan di muka bumi ini gitu? Nah, iya. Berarti kan secara garis besarnya kita di dunia ini berarti sedang menjalani hukuman. Maka dari itu karena kita flashback-nya ke nenek moyang kita, kenapa diturunkannya, kita harus punya kesadaran ini. Pertama kesadaran itu harus ditanamkan dulu, benar-benar ditanamkan supaya apa? Supaya kita melakukan sesuatu segala hal di dunia ini kita benar-benar mempunyai kesadaran tinggi bahwa kita itu sebenarnya di dunia ini sedang dihukum untuk memperbaiki diri kita, kan seperti itu. Nah, berarti untuk tugas-tugas mungkin amanah-amanah termasuk saya dipilih kemarin pas konferansap dari 14 ranting dan kebetulan yang hadir ada 13 ranting, dari 13 ranting 10 ranting itu yang memilih saya. Ya, yang pertama yang saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah karena Iya. mungkin bisa innalillahi karena jadi ketua Ansor itu momoan. Oh, lanjut. Sebenarnya itu memang kalimat tersebut memang saya sampaikan dulu sebelum terima kasih. Sebelum terima kasih. Jadi
kalimat tersebut, memang apa ya, pertama untuk, eee, kesadaran, menyadarkan diri kita sendiri dulu, berarti, secara tidak langsung kita itu diberi amanah sama, sama sahabat-sahabat ranting, sama sahabat-sahabat, eee, Ansor. Jadi bagaimanapun juga, mau tidak mau, siap tidak siap, ya kita harus siap. Dari dasar kita, "Oh, lawang kita itu di dunia memang memang harus dihukum." Berarti yo bagaimana caranya kita mensikapi sebaik mungkin supaya kita itu, eee Lepas dari eee hukuman. iya, terlepas dari setidaknya meringankan hukuman dengan cara kita, berkhidmat melalui wadah Ansor Nah, tersebut mungkin seperti itu. Itu pribadi saya ya. iya, Mungkin pandangan pandangan sahabat-sahabat yang lain mungkin berbeda juga. Tapi ya, tetap kita flashback-nya, tidak lain tidak jauh tetap ke nenek moyang kita. Kenapa kita, ada di dunia ini, berarti kita itu sedang dihukum. Manakala yang namanya dihukum, mau tidak mau harus mau, ya kan? iya. Intinya seperti menjadi ketua Ansor itu ibarat hukuman. Nah, bagaimana kita lepas dari hukuman itu menjadi ketua Ansor itu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Mungkin seperti itu yang bisa kita tangkap sama-sama. Iya, tapi, menurut saya sih semua dari masa ke masa, dari periode ke periode semua baik. Baik, semua baik dan Iya, semua baik punya ciri khas masing-masing. dan ya pastinya Hmm. tentunya punya ciri khas masing-masing dan, dari, periode-periode sebelumnya otomatis kan, eee, pribadi saya kan flashback ke periode sebelumnya, otomatis, pergerakan saat ini yang sudah baik dan untuk menjadi lebih baik lagi, nah itu, Ya. olahannya di situ. Yang mungkin di periode sebelumnya belum terlaksana, sudah ada program lah mungkin bisa, dicanangkan di periode yang saat ini. Lalu kendala kendala yang ditemui itu apa? Setelah mungkin terjun ke kepengurusan di ketua Ansor Madukara. Untuk kendala yang ditemui banyak sih. Soalnya kendala itu sumbernya dari kesadaran. Nah, Kendala itu sumbernya dari kesadaran. Manakala, kesadaran kita itu kurang, ya otomatis itulah kendalanya. Jadi, malah pada periode saya ini, untuk sahabat-sahabat pengurus yang lain, eee, saya mengharapkan mempunyai terobosan. Terobosannya ya bagaimana caranya, menumbuhkan kesadaran sahabat-sahabat yang tentunya yang pastinya sudah mengikuti PKD, yang sudah mengikuti Diklat. Kan sahabat-sahabat tersebut kan pastinya sudah tahu, sudah paham betul, ya kan? Sudah paham betul, eee, saat mengikuti Diklat, saat mengikuti PKD, alurnya bagaimana, arahannya bagaimana, sudah semua sebenarnya. Berarti kan tinggal, apa ya, keaktifannya. keaktifan, nah itu kesadarannya itu atau mungkin mungkin ada sesuatu hal yang, apa ya, Menjadi menjadi penghambat menjadi keaktifan. penghambat pasti ada. Entah itu dari sisi ekonomi, mohon maaf, entah itu, dari Keluarga. intern keluarga dan banyak hal. Nah, maka dari itu sebenarnya ya itu, kita, mulai, apa namanya, mau nggak mau harus harus mau kita mulai bersilaturahim Hmm. lagi ke sahabat-sahabat semua. Soalnya gini, kadang kadang, dari pengurus yang seharusnya manakala ada instruksi, manakala ada pengumuman, Hmm. manakala ada, woro-woro, ayo ngumpul." Tapi kenyataannya kan yang komen nggak Hmm. ada. Ini faktanya ya. Iya Seolah-olah diabaikan iya, aja kan. seolah-olah diabaikan. Tapi saya yakin
saya yakin sahabat-sahabat semua nyimak. Nah itu, tapi kok kadang kok yang nggak bales, seminim-minimnya itu kan apa ya, respon, "Oke, halo," atau gimana, "Apa kabar?" Oke Ya, siap, walaupun orang "Oke mangkat siap," ngono. ya nggak apa-apa. Intinya nang grup wis semangat Demen kan Nah nyemangati iya, sing wis semangat tuh. setidaknya minim sekali itu bisa aktif dulu di Heeh, grup. Lah secara offline-nya wong kadang kita iya sudah ngelis, kadang pas, ada acara keluarga, heeh, ya nggak apa-apa, memang memang kita itu tidak berkewajiban sekali untuk, apa namanya, hikmah itu kan modal modal dasar kita kan keikhlasan iya, kan, itu salah satu poin modal dasar kita berhikmah yaitu keikhlasan. Manakala hati kita kok, condongnya kurang ikhlas, ya mungkin itu salah satu apa ya, mungkin penghambat kita untuk aktif, mungkin itu. Berarti keikhlasan sahabat-sahabat itu tanda tanda tanyanya itu, kutipnya itu berarti ada yang mengganggu keikhlasannya, heeh, nah ya sing kan? sing tanda kutip kuwi apa kuwi Nah ya? iya, berarti keikhlasan sahabat-sahabat, khususnya di wilayah Heeh, Madukara itu berarti, ada apa ya, ada yang mengganggu mhm, keikhlasannya. Nah itu. Tapi ya, kalau pesan kalau pesan yang kami harapkan dari apa ya, sahabat-sahabat pengurus, keikhlasan itu setidaknya jangan sampai tergoyahkan dengan masalah-masalah pribadi atau mungkin isu-isu ABC dan sampai Z yang macam-macam, setidaknya diabaikan. Kita kembali, tujuan tujuan utama kita karena modal dasarnya keikhlasan, ya wis tinggal kita kalau pas kober, kalau pas kita sempat ya ayo gerak, itu aja sebenarnya udah iya. cukup, simpel, dibikin simpel aja sebenarnya. Nah terus, ke depannya nih Ansor Madukara mau dibawa ke mana, mau dibuat seperti apa mungkin? Di bawah kepemimpinan Mas Mujiono? Kalau dibawa ke mana ya nggak dibawa ke mana-mana, tetep di Madukara. Iya. Mungkin mau ada program-program seperti apa yang untuk apa, yang mungkin membedakan antara PAC-PAC lain atau mungkin kepengurusan yang lain itu? Nah, kalau untuk, eee, melihat dari PAC lain, saya rasa sama sih, Heeh, heeh, saya rasa sama. Jadi, eee, fokusnya tetap kita membawai Ansor Madukara ya fokus di lingkup kita dulu mhm, aja, kurangannya apa, kendalanya. Soalnya kalau kita, apa namanya ya, mungkin, main ke PAC lain, bersilaturahmi ke heeh, PAC lain, saya rasa sama sih. Maksudnya sama, kendalanya ketidakaktifannya, kurang keaktifannya saya rasa sama. Jadi sebenarnya, kita fokusnya tetap, fokus di lingkup di lingkup kita dulu iya. aja, lingkup Terkait ranah dengan kita. mungkin jadi apa ya, soal di Ansor Madukara tadi sempat disinggung keaktifan pengurus dan anggota mungkin ya. Ya. Nah itu ada siasat apa mungkin dari kepengurusan kali ini untuk menggugah semangat kembali para anggota dan juga kepengurusan? Untuk keaktifan, nah kendala kendala keaktifan mungkin yang pertama terkait ketertiban administrasi juga mungkin kendala, kayak contohnya Mmm, sekretariatan, karena belum memiliki kesekretariatan yang baku, yang terlihat, mungkin itu salah satunya. Karena sekretariatan itu juga sebenarnya kalau kalau misalnya nanti bisa diadakan, itu sebagai markas juga sebenarnya. mmm, Markas untuk kita kumpul, di sisi lain, kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal seperti MDS yang sudah iya, ada di Madukara heeh, setiap Jumat Kliwon itu kan, alhamdulillah juga sudah, aktif lagi. Nah,
Itu kita juga sebenarnya kumpul-kumpulnya di luar kegiatan yang sudah terjadwalkan, ngumpul-ngumpul sekedar ngopi-ngopi, sharing-sharing, ya itu mungkin kita juga harus punya markas, Iya. harus ada markas. Sebenarnya markasnya dulu, kita mungkin salah satunya itu, Ya, kita mempunyai markas dulu. intinya ada tempatnya, ada Iya, wadahnya. Kalau ada wadahnya. kita kumpul kan, yuk kita ngumpul di sana udah jelas ada Iya, tujuannya. Nah, teman-teman sahabat Gimana Berwarna, kali ini spesial malam 17 Agustus. Besok upacara bendera ya. iya, Madukara upacara besok upacara kemerdekaan. apa? Panzer Madukara besok upacara di mana? Demikian apa ya? Upacara, informasi yang kami dapatkan itu ada di Desa Gunung Kiana, Hmm. di lapangan Gunung Kiana. Kalau toh tidak ada perubahan lokasi, insya Allah di sana. Nah, jadi harapan kami dari kepengurusan PAC Kecamatan Madukara, semua sahabat Banser yang ada di Kecamatan Madukara, minimal sekali 50% lah yang hadir, yang 50%. iya. Soalnya semboyan kita itu kan NKRI harga Ah, mati. Semboyan kita kan tidak main-main, ah, iya kan? ah. Apa ya, bukan memperjuangkan, kalau perjuangan udah dulu. Udah dulu Kita mengisi. memelihara, Ah, mengisi, ah. iya mengisi, perjuangan-perjuangan, mengenang perjuangan-perjuangan para pahlawan yang, masa lalu, yaitu kita sebenarnya tinggal tinggal apa ya, tinggal berangkat, tinggal menyemangati, ya kan, tinggal mengisi hari kemerdekaan, ya itu, kesadaran, lagi-lagi kembalinya ke kesadaran. Kembali ke personal Iya, anggota personal masing-masing. masing-masing, ke personal masing-masing. Nah, di Panser, di Ansor, NKRI harga mati kan Slogan, iya menjadi benar. slogan organisasi. Nah, ketika besok minimal upacara saja tidak hadir, ada undangan, ada instruksi dari ketua PAC nggak hadir kan sama saja gimana ya? Munafik apa gimana tuh? Bisa dibilang munafik. Ya. NKRI harga mati, ya mungkin NKRI-nya bukan harga mati, harga nego itu masih. Harga skover gampangannya. Masih harga nego berarti. Ya. Mungkin ada apa ya? Cara Ansor sendiri kita berbicara dengan apa tentang Ansor. Ini gimana ini untuk eh, apa ya mengaitkan tentang kemerdekaan negara kita Republik Indonesia, mungkin ada orasi tentang kemerdekaan, gampangannya orasi. Tentang tentang kemerdekaan. Kemerdekaan, kalau memerdekakan otomatis sudah tidak mungkin, wong sudah merdeka. Merdeka Tapi dari kadang iya, tapi kadang gini, kita kan sudah merdeka, tapi seakan-akan kita masih dijajah gitu, eh, iya sih. Penjajahan dulu kan, apa ya, fisik ya, heeh, di sisi lain fisik, kalau dulu memang penjajahan dulu kan nyata. keterkaitannya kan perihal ekonomi, Heeh, ya kan, heeh, perihal ekonomi. Nah sekarang, melihat apa ya, di sosial media aturan, bukannya menyindir pemerintahan ya, tapi memang sudah banyak sekali di sosial media terkait sindiran-sindiran ke pemerintahan, saat ini, tentang aturan-aturan baru, terkait apa namanya ya, eee, yang tidak apa ya, uang di bank yang tidak tidak aktif. iya, yang tidak aktif 3 bulan, Mbak, ya, Iya, kabarnya itu dibekukan. heeh, Nah itu kan, itu apa apa namanya, tidak dijajah iya betul. orang kita sendiri. Mmm, Lah, sebenarnya kadang gini, haknya haknya pemerintah itu apa, orang itu, ya betul, kan, orang itu, eee, menabung ya dengan iya, tabungan kita sendiri. Ya itu secara tidak langsung arahnya kita malah, seolah-olah kita itu digiring kembali ke masa sebelum ada perbankan. jadi membuat masyarakat kecil mungkin yang punya tabungan, sedikit ditaruh di bank, itu jadi nggak nyaman itu sebenarnya. Kurang nyaman, yang Mmm, jelas tidak nyaman, sangat tidak nyaman.
Dan yang pasti orang-orang yang, masyarakat di bawah itu yang namanya nabung, orang desa yang namanya nabung, ya udah nabung. Ya, Uangnya tidak diapa-apain, niatnya heeh, buat nabung, entah itu heeh, mau buat bangun rumah atau buat berangkat betul, haji atau apalah. Intinya kalau orang, eee, di bawah, masyarakat di bawah itu yang namanya nabung, ya berarti uang itu pengen disimpan betul. gitu. Ya Terkait disimpan otomatis dengan jangka panjang yang tidak ditentukan, eh, intinya entah itu punya 50.000 ditabung ditabung nah, ditabung ditabung. Lah kalau aturan pemerintah yang saat ini 3 heeh, bulan dibukukan, lah terus gimana itu? iya betul. Terkait dengan kebijakan rekening 3 bulan nonaktif dibekukan itu memang menurut saya pribadi juga, ah, ngapain ada peraturan seperti ini gitu. Nah, terkait dengan apa ya, penjajahan mungkin kita sudah merdeka dari penjajahan apa ya, kolonial waktu itu ya, sebelum Ya, 45 kita merdeka. Mungkin penjajahan kali ini ya koruptor-koruptor itu sendiri yang secara tidak langsung itu menjajah nah ya. warganya sendiri. Ya jadi orang Indonesia sendiri itu yang menjajah kita. Sebenarnya itu dari koruptor-koruptor ya itu, dari dasar ya dasarnya lagi-lagi kesadaran, kesadaran pada diri manusia itu sendiri. Dan kesadaran itu tentunya kita mengarahkan, pada keimanan, yang pastinya pada keimanan. Berarti kan, eee, wong yang namanya keimanan itu kan yang utama iman kepada Sang Pencipta kita, Mhm, ya sih, Allah Subhanahu wa Ta'ala. iya, Manakala kita sudah tidak takut lagi dengan, berbuat kesalahan, mhm, berarti kan keimanan manusia tersebut kan dipertanyakan. iya, Berarti secara tidak langsung tidak takut dengan Allah, ya kan? iya. Takutnya sekarang sama CCTV, Ya, takutnya sama CCTV ya sekarang sekarang. kalau mungkin kalau sama hukum, mungkin, gampang masalah hukum belakangan, nanti Ya bisa keluar sekarang jalan-jalan. Tapi sekarang kalau sudah kena CCTV viral, mungkin nah, itu aja tidak mengurangi rasa iya. malu, rasa kapok. Nah ya, sekarang orang itu lebih lebih takut malu daripada takut hukum Allah. Mmm, Sekarang manusia itu lebih, lebih takut dengan apa ya, hukum manusia mhm, daripada hukum Allah, ya kan. mmm, Wong hukum manusia kan bisa direkayasa, iya, yang membuat A, yang merekayasa B, ya sih, mhm, yang C ikut-ikutan ngerubah lagi, ya iya, bisa aja. Hukum manusia itu banyak dilanggar. Nah itu karena mungkin mungkin gini, mungkin kesadaran manusia saat ini ya memang memang perubahan zaman, saya heeh, tidak bisa dipungkiri itu memang sudah dinas dalam Al-Qur'an, sudah dinas dalam Al-Qur'an. Saya nggak bisa hadis, tapi setidaknya ada beberapa cuplikan, heeh, eee, diterangkan di situ, eee, kehancuran kehancuran dunia salah satunya ciri-cirinya yaitu kesadaran manusia yang hilang dan mungkin, salah satu memang kesadaran tersebut memang ada hubungannya yang pastinya dengan keimanan manusia itu sendiri. Jadi ya mau gimana lagi, ketika kesadaran sudah kesadaran sudah menurun, sudah menurun, sudah keimanan sudah menipis, nah itu, hawa nafsu acaranya apa, hawa nafsu yang menguasai, diagung-agungkan eee, sekarang ya, yang ya. menguasai ya. Mungkin ada pesan yang mungkin akan disampaikan mungkin untuk anggota, untuk, Ya untuk para pesan-pesan penonton? pesan-pesan untuk sahabat Ansor Banser di Kecamatan Matugara khususnya, mungkin, eee, marilah kita bersama-sama mengkaji lagi Mmm, mengkaji lagi dan bareng-bareng ngaji lagi, iya, ya sih. Jadi kita itu tidak boleh merasa pintar lah sudah dengar dari A, sudah dengar dari B, mhm, itu jangan sampai kita mempunyai pikiran dan hati seperti itu. Karena dengan kita mengkaji, dengan kita mengaji lagi secara tidak langsung, kita itu, selalu ada yang mengingatkan. iya, Jadi, mari bareng-bareng kita, eee, aktifkan lagi karena, kegiatan, eee, Ansor Madukara saat ini kita fokusnya ngaji, iya. ngaji Jumat Kliwon namanya, Kak, Ya intine di MDS itu heeh, ya.
Intine niati ngaji lah ben Iya. oleh kabeh. Iya, niati ngaji kalau kalau memang niat berkhidmah itu terasa berat ngono, wah berkhidmah berat gitu, wis niati ngaji ya. Moga-moga Niati ngaji. kita semua diberi keringanan untuk apa Amin ya, amin. berkhidmat dalam NU melalui wadah Gerakan Pemuda Ansor khususnya di Kecamatan Madukara. Iya. Mungkin itu sudah ada yang mau disampaikan lagi, Mas? Mungkin cukup dulu, Cukup dong. heeh, Oke, lain waktu. baik. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menemani Kang Mujiono cerita di media Ansor Madukara kali ini spesial hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Mungkin dari kami pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Madukara khususnya media Ansor Madukara mengucapkan Dirgahayu Negara Republik Indonesia yang Yang ke-80. ke-80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.